Shalom sahabat geni yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Elizabeth Rini Sulistiowati dari Komunitas Gracia dalam program Renungan Harian Geni Jumat 25 Februari 2022 dalam Pekan Biasa ke-7. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dan tema renungan kita hari ini menjadi satu di dalam Kristus. Mari kita membaca bacaan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, saat seseorang menikah, ia memasuki babak baru dalam hidupnya dan memulai sebuah petualangan baru dengan pasangannya. Setiap pasangan yang memutuskan bersatu dalam sebuah ikatan sakramen pernikahan pasti ingin kehidupan pernikahannya tidak pernah kekurangan anggur yang manis. Namun, kehidupan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang rapi dan teratur. Dalam hidup kadang ada unsur-unsur yang tidak terduga. Demikian juga dalam sebuah hidup pernikahan. Saat memulainya dengan harapan yang tinggi dan cita-cita yang luhur, tetapi sesuatu yang tidak disangka-sangka datang dengan tiba-tiba, sehingga hubungan yang seharusnya memberikan sukacita tiba-tiba berubah menjadi neraka dunia. Dan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi tentang perceraian dengan membawanya kepada tujuan dari sebuah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, dan mereka diciptakan untuk masing-masing dan bukan untuk yang lain. Persekutuan mereka sungguh lengkap dan tidak dapat diceraikan. Yesus meletakkan prinsip dasar bahwa semua perceraian adalah salah. Peraturan Musa hanya suatu konsensi bagi tabiat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai dengan 24, kita membaca cita-cita yang dimaksudkan Allah. Cita-cita bahwa kedua orang yang menikah harus menjadi satu dan tidak boleh diceraikan karena mereka telah menjadi satu daging. Sahabat geni yang terkasih, pernikahan adalah pengudusan. Artinya,
Di dalam pernikahan, suami dikuduskan untuk istrinya dan istri dikuduskan untuk suaminya. Yang satu menjadi milik eksklusif pasangannya. Sama seperti sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah sebagai miliknya yang paling eksklusif dan istimewa. Pernikahan adalah kesatuan total. Ini berarti bahwa pernikahan tidak diberikan hanya untuk satu tindakan kehidupan, melainkan untuk sepanjang hidup. Pernikahan diberikan bukan supaya kedua pribadi yang terlibat melakukan satu hal bersama-sama, melainkan supaya mereka melakukan semua hal secara bersama-sama. Pernikahan adalah persatuan total dari dua pribadi. Dua orang yang hidup bersama untuk menjadi mitra satu sama lain, saling melengkapi, saling menyesuaikan diri, dan di dalamnya ada pengorbanan. Bukan siapa bertindak lebih dominan dan tanpa kompromi. Pernikahan harus saling berbagi dalam segala keadaan, pada waktu susah maupun senang, saat kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat atau sakit. Apabila ada yang tidak siap untuk menghadapi kondisi dan situasi tersebut, maka pernikahan mereka bisa saja mengalami kendala. Pernikahan perlu saling mengenal pribadi masing-masing. Kedua pasangan perlu saling mengenal latar belakang masing-masing, karena pernikahan berarti hidup bersama secara terus-menerus. Pernikahan juga adalah kebersamaan, dan dasar kebersamaan itu adalah tenggang rasa. Kedua pasangan harus selalu lebih memikirkan pasangan yang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan kasih menjadi dasar dalam sebuah pernikahan. Hanya dengan kasih, kedua pribadi mampu untuk saling melayani, mampu untuk saling mengampuni, mampu untuk saling mengerti dan menekan ego pribadi. Kasih seperti kasih Kristus yang tahu bahwa dengan melupakan diri sendiri, ia akan menemukan dirinya. Dan dengan kehilangan diri sendiri, ia akan melengkapi dirinya. Sahabat geni yang terkasih, dua menjadi satu memang tidaklah mudah, tapi bukanlah tidak mungkin. Hanya dengan menjalin kedekatan yang terus-menerus dengan Yesus dan dibimbing oleh Roh Kudus, kita dapat mencapai pernikahan Kristiani yang ideal. Maka marilah kita selalu terhubung dengan Yesus di dalam doa, firman, dan pujian, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk pasangan kita, sehingga kita bisa bersama-sama dimampukan mewujudkan kehendak Allah, yaitu pernikahan yang tidak terceraikan seumur hidup. Marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk pasangan hidup yang Kau berikan kepada kami. Bapa, bimbing kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjadi pasangan yang lebih baik, dan juga kami bisa mewujudkan cita-cita luhur dari pernikahan Kristiani yang ideal. Terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami terima dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Segala doa yang jauh dari sempurna ini, kami doakan dengan penuh ucapan syukur dan dengan iman, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.